Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai perpindahan panas. Dan saya selaku pemateri pertama ingin menyampaikan dasar-dasar dari konsep perpindahan panas itu sendiri, agar kedepannya penonton dapat memiliki gambaran mengenai bagaimana cara kerja perpindahan panas itu sendiri dari awal. Baik, jadi perpindahan panas atau yang biasanya disebut dengan heat transfer ini adalah konsep fundamental di dalam dunia engineering nih, dan juga dunia fisika, yang mereka biasanya menjelaskan tentang pergerakan atau perpindahan pada energi thermal atau energi panas dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu medium ke medium yang lain. Dan perpindahan panas ini dapat terjadi dengan berbagai macam cara nih, yang nanti akan lebih dijelaskan secara mendetail oleh teman-teman yang akan berpresentasi setelah saya. Nah, jadi perpindahan panas ini sendiri dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu. Ini salah satu syarat wajibnya, harus ada perbedaan suhu. Jadi harus ada benda atau medium yang suhunya satunya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Dengan begitu, panas dapat mengalir atau bergerak dari benda atau medium yang suhunya lebih tinggi ke benda atau medium yang suhunya lebih rendah. Nah, jadi singkatnya, perpindahan panas ini adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua benda atau dua medium yang berbeda. Nah, jadi itu penjelasan awalnya secara general, secara umum. Nah, sedikit tease atau sedikit bocoran. Nah, jadi sedikit bocoran tentang si perpindahan panas ini sendiri. Dalam studinya, bahasan utama nih dalam studi perpindahan panas itu ya adalah cara gimana energi panas atau thermal dalam suatu benda dapat berpindah tempat. Dan nanti akan ada perhitungan bagaimana cara kita menghitung laju perpindahannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, perpindahan panas ini meliputi dua benda atau dua medium yang sebelumnya sudah dibahas, dan ada media yang melepaskan panas dan ada juga media yang menerima panas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa cara perpindahan panas ini dapat terjadi. Contohnya, bisa melalui konduksi, konveksi, maupun radiasi. Meskipun beberapa cara ini memiliki hitungan dan juga cara yang berbeda, namun mereka semua menjelaskan tentang bagaimana panas ini berpindah dari tempat yang area yang panas menuju ke area yang lebih dingin, di mana tujuan panas ini adalah mencari kondisi equilibrium atau keseimbangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas dari satu benda ke benda lain yang memiliki perbedaan suhu tanpa disertai pergerakan zat. Proses ini terjadi ketika panas dengan suhu tinggi ke temperatur suhu yang lebih rendah melalui media penghantar panas tetap. Nah, konduksi biasanya itu terjadi terhadap benda-benda padat, terutama logam, karena logam adalah media penghantar panas yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh atau peristiwa konduksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menyentuh panci panas. Kenapa menyentuh panci panas? Saat kita megang panci yang sedang dipanaskan di atas kompor, panas dari panci akan berpindah ke tangan kita melalui konduksi. Nah, lalu yang kedua, ada sendok logam dalam cangkir kopi atau teh panas. Nah, jika kita meninggalkan sendok logam dalam cangkir berisi kopi atau teh panas, sendok tersebut akan menjadi panas karena panas dari kopi berpindah ke sendok melalui konduksi. Nah, berikut adalah contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari perpindahan kalor atau panas secara konduksi, yang pertama dari bidang industri. Yang pertama itu pengecoran. Konduksi panas memungkinkan logam cair untuk dituangkan ke dalam cetakan dan dibentuk menjadi berbagai produk. Yang kedua ada pengelasan. Konduksi panas digunakan untuk menggabungkan dua logam dengan melelehkannya di tempat sambungan. Kedua, dari bidang elektronik, yaitu contohnya ada heatsink. Konduksi panas digunakan untuk mentransfer panas dari komponen elektronik yang menghasilkan panas seperti CPU dan GPU untuk mencegah overheating. Kemudian dari bidang medis atau kesehatan ada contoh yaitu termometer.
Konduksi panas digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan merasakan panas dari kulit. Selanjutnya, mekanisme perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat sehingga dapat menabrak partikel yang ada di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang tertabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel yang di depannya. Kejadian atau siklus ini terjadi terus-menerus selama zat padat tersebut dipanaskan. Jadi kemudian di sini saya akan menjelaskan mekanisme perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah proses transport atau perpindahan energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan campuran. Konveksi sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat, cairan, ataupun gas. Perpindahan panas secara konveksi dibagi menjadi dua, yaitu konveksi bebas atau free convection, dan yang kedua konveksi paksa atau forced convection menurut cara menggerakkan alirannya. Lalu contoh dari mekanisme perpindahan panas konveksi secara bebas, yaitu yang pertama pemanasan udara di ruangan. Ketika matahari menerangi suatu ruangan, udara di dekat jendela atau dinding yang terpapar sinar matahari menjadi lebih panas. Udara panas ini akan naik karena menjadi kurang padat, sementara udara dingin di bagian bawah ruangan akan turun. Proses ini menciptakan aliran udara konveksi alamiah yang membantu menyebarkan panas dari sumber panas atau dari sinar matahari ke seluruh ruangan. Lalu yang kedua yaitu contoh dari konveksi secara paksa atau forced convection. Contohnya yaitu seperti menggunakan kipas angin. Ketika menggunakan kipas angin, pada hari yang panas, udara di sekitar kipas angin digerakkan. Udara panas di sekitarnya naik, sementara udara dingin dari sekitar ruangan mengalir ke arah kipas. Ini membantu menyebarkan udara yang lebih sejuk ke dalam ruangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis perpindahan konveksi, yaitu konveksi secara paksa atau forced convection dan konveksi secara natural atau natural convection. Convection secara paksa terjadi ketika aliran fluida itu bergerak karena adanya sumber eksternal. Contohnya misalkan kipas atau pompa. Jadi mungkin sebagai contoh saat AC. Jadi udara di dalam AC yang dingin akan dihembuskan ke luar ke ruangan menggunakan kipas. Maka disitulah terjadilah forced convection atau perpindahan fluida yang dibantu oleh sumber-sumber eksternal yaitu kipas. Kemudian ada yang namanya natural convection. Natural convection adalah pergerakan fluida yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Jadi kepadatan fluida yang lebih rendah akan naik ke atas dan kepadatan fluida yang lebih tinggi akan turun ke bawah, ke bagian dasar. Dan itu terjadi secara alami. Contohnya, pergerakan udara dingin dan panas dalam suhu ruangan. Di dalam suhu ruangan, aliran fluida yang lebih dingin akan turun di bawah. Dan aliran fluida yang lebih panas atau suhu yang lebih tinggi akan secara alami ada di atas ruangan. Makanya disebut aliran fluida secara alami atau natural convection. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu radiasi. Radiasi adalah salah satu mekanisme perpindahan panas yang unik karena tidak memerlukan zat perantara seperti zat padat, cair, dan gas. Radiasi juga disebut perpindahan panas melalui pancaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 contoh radiasi yang merupakan perpindahan panas tanpa perantara apapun. Yang pertama adalah panas matahari. Nah, walaupun matahari ini jaraknya lumayan jauh, lebih tepatnya sangat jauh dari bumi, tapi gelombang panasnya masih dapat kita rasakan dan kita manfaatkan. Contohnya itu bisa seperti untuk mengeringkan pakaian yang kita jemur supaya bisa digunakan. Terus yang kedua untuk menjemur bahan makanan seperti kerupuk supaya bisa kita makan. Terus juga untuk menjemur air laut supaya kita dapat membuat garam yang dapat kita konsumsi sebagai pelengkap makanan kita. Terus yang kedua itu ada panas dari lampu yang dapat kita manfaatkan untuk menetaskan telur ayam. Dan yang terakhir adalah
panas dari api unggun. Nah, panas dari api unggun ini dapat kita manfaatkan ketika kita sedang berkemah. Panas dari api unggun itu dapat kita gunakan ketika kita merasa kedinginan dan membutuhkan kehangatan. Ketika api unggun dinyalakan, maka tubuh kita akan hangat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari radiasi. Kemudian radiasi memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang medis. Di dalam bidang medis ini, radiasi digunakan dalam pengobatan sel kanker melalui terapi radiasi yang dapat merusak sel kanker. Dan juga radiasi ini dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan sebagai alat diagnostik seperti sinar X. Selanjutnya ada di bidang industri. Radiasi di bidang industri digunakan untuk mengawetkan makanan, mensterilkan peralatan, dan dalam proses iradiasi untuk mengurangi populasi serangga pada produk pertanian. Selanjutnya di bidang teknologi nih. Nah, di dalam bidang teknologi ini, radiasi digunakan dalam teknologi komunikasi seperti gelombang radio, mikrogelombang, serta dalam teknologi sensor dan pendeteksian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme proses perpindahan panas melalui radiasi. Nah, yang seperti yang kita ketahui, radiasi itu dia dapat kita rasakan tanpa melalui perantara apapun. Nah, di sini dapat kita contohkan dengan menggunakan lilin yang menyala. Nah, ketika lilin ini menyala, radiasi dia akan terpancar ke segala arah karena kan dia tidak memerlukan medium apapun. Jadi kita dapat merasakannya. Nah, contohnya begini. Ketika tangan saya ada di jarak segini, saya dapat merasakan kalor yang dia berikan dengan lebih intens. Beda dengan ketika tangan saya berada di jarak segini. Saya tidak bisa begitu terlalu merasakan pancaran kalor yang dia hasilkan karena memiliki jarak yang berbeda dengan yang di awal. Jadi begitulah mekanisme radiasi. Kita tidak perlu menggunakan perantara apapun untuk merasakan panasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.